Shalom bagi kita semua. Kurang semangat, shalom. Apa kabarnya hari ini? Udah sehat, luar biasa. Saya yakin percaya kita semuanya sehat. Dengan penuh sukacita kita datang ke rumah ini, ke rumah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Baiklah, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang seluruh Bapak Ibu Jemaat untuk saat teduh. Kita persiapkan hati kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dapat kembali berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nomor nyanyian kita nomor 19, Puji Kuasa Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan direndahkan. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah
Amin. Kita bernyanyi dari nomor 51 ayat 1 sampai 2. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di surga, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga tidak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam tujuan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 142 ayat 1 sampai 4.
berdiri. Responsoria kita minggu ini yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Saya akan membacakannya, kita akan membacakannya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dengan berbaring, segala jalanku kumaklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ke-13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya kita bersama-sama. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Dan gereja dan segala tempat dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Kita masuk dalam epistel kita minggu ini yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan
akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang akan kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai sedemikian jauh epistel kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya tiap-tiap hari. Kita masuk dalam mat kita. Warta kita 17 Januari 2021 yang pertama, sambutan. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari semakin bertumbuh. Kepada semua pelayan pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Khusus bagi yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Bila ada, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja kita bagi jemaat yang akan memberikan persepuluhan dan ucapan syukur, tersedia amplop persembahan di dekat pintu masuk gereja kita. Marilah kita membawa persembahan persebulan kita ke hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi kurban syukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bila ada kesalahan atau penulisan persembahan ini, bisa dikonfirmasi melalui pimpinan jemaat kita atau majelis jemaat. Kartu perpuluhan bisa kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Panitia pembangunan dihimbau kepada kaum bapak untuk hari ini kita bersama-sama bergotong royong di gereja. Adapun gotong royong ini akan kita laksanakan pada pukul 15 atau jam 3 sore. Kami mengharapkan bersama-sama kita untuk bergotong royong bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan kalender, agar segera menghubungi majelis. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita masuk dalam warta keuangan kita. Kita boleh melihat warta keuangan kita di warta kita masing-masing. Ada sedikit terjadi kesalahan. Ucapan syukur di sini Saudari Desi Lydia Panggabean belum ditulis, tetapi di sini sudah ditulis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Untuk menyambut doa syafaat kita, kita bernyanyi dari nomor Serat 312 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji hormat dan syukur Tuhan kami persembahkan di pagi hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan mempersatukan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tiada kesalahan Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk ibadat kami kedua pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang selalu meliputi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang selalu menuntun kami Bapa, untuk kami benar-benar sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang selalu Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, aktivitas kami, bahkan kesehatan kami Tuhan. Biarlah tetap selalu dalam pemeliharaan Tuhan saja. Kami mau serahkan juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang sedang dalam pemulihan. Bapak RG Sihongmin, Bokmin, anak kami Chelsea, bahkan semua jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang memutih boleh menolong, menyembuhkan mereka. Dalam kasih Yesus Kristus kami yakin dan percaya kuasa-Mu boleh Tuhan nyatakan untuk setiap keluarga ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga program gereja ini Tuhan, setiap pelayanan kami, segala rencana kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya selalu. Bahkan jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang merindukan keturunan, yang merindukan pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap pergumulan mereka, karena kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktu itu. Biarlah mereka boleh tetap setia kepada Tuhan untuk menolong, menanti anugerah yang Tuhan sediakan buat mereka. Kami mau serahkan juga Bapak bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Maha tahu akan kondisi kami saat ini, akan pandemi yang saat ini masih menghantui kami, bahkan segala kekhawatiran kami dengan bencana-bencana. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu, kuasa-Mu yang memulihkan negeri kami ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong setiap pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah sekalipun. Engkau yang berkuasa Tuhan, sehingga negeri kami Tuhan boleh damai sejahtera, mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat tempat kami beribadah saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami selalu. Masyarakat yang ada di sekitar di sini Tuhan, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan saja, sehingga Tuhan kerukunan antar umat beragama boleh tercipta dengan baik. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan. Sendirikan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh memperdengarkannya, mengerti bahkan melakukannya. Inilah doa dan keluhan kami yang kami sampaikan melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Oleh karena itu, pelayan persembahan kami untuk sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari nomor 143 ayat 1 sampai 53. Bila kau bagus
marilah kita mempersiapkan hidup kita untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman-Nya. Menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 70 ayat 1 sampai yang ketiga.
untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, kami membuka hati kami membuka kehidupan kami. Tolong berkati dan urapi supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman. Dan bila ada kuasa-kuasa roh yang tidak berasal dari Tuhan, roh apapun itu Tuhan, dalam bentuk apapun itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, tolong kami semua Pak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Kita akan membaca bergantian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, jika keadaan kita semua dalam keadaan dahsyat luar biasa. Amin. Saya berharap demikian, ya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu Saudari, yang menjadi tema perenungan kita hari ini adalah mari dan lihatlah. Mari dan lihat. Bapak Ibu Saudara-saudari, istilah ini dipakai dalam dunia pemerintah. Mari dan lihatlah adalah sebuah ungkapan keberanian untuk mengajak orang lain
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau kita menjadi seorang murid. Amin. Amin. Ya, setiap kita dipanggil, dipilih untuk menjadi murid. Itu clear Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap orang siapapun dia, anak muda, orang tua, kita semua dipanggil supaya kita menjadi seorang murid. Tentu yang diharapkan juga adalah bagaimana kita menghasilkan murid. Jadi sejalan dengan visi dan misi gereja kita menjadi murid yang menghasilkan murid. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau kita terus menjadi baik secara rohani. Tapi Tuhan mau kita terus naik level di dalam kehidupan ini. Seperti pertambahan usia, seharusnya ketika usia kita bertambah, maka kedewasaan rohani bertambah, pengenalan akan Tuhan juga harus bertambah. Demikian halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perikop ini adalah merupakan bagian dari proses pemilihan murid-murid oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus memilih murid-muridnya, ya, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya tidak S1, tidak S2, tidak doktor, tapi kita melihat seorang Filipus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah. Ya. Panggilan menjadi seorang murid. Kita belajar dari cara Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus mengajak, menantang Filipus, dan Filipus menjawab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kata ikutlah aku berarti mau mengajak Filipus untuk melakukannya bersama-sama, dan supaya Filipus juga melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengajak Filipus, kita melihat ada penolakan nggak dari Filipus? Tidak ada. Tentu tidak semua orang ketika begitu diajak untuk mengikut Tuhan Yesus langsung berkata oke. Tidak semua. Ada juga orang udah 100 kali diajak, udah 1000 kali diingatkan, tetap saja tidak mau mengambil komitmen untuk mengikut Yesus. Sudah diajar, sudah diingatkan, sudah dikunjungi, tetapi tetap saja hatinya masih membatu, hatinya masih membeku. Dan kita melihat tahap selanjutnya, ketika Filipus sudah menjawab ajakan, sudah menjawab tantangan Tuhan Yesus, yang Tuhan mau adalah ini yang sangat luar biasa. Ketika Filipus sudah menjadi murid Yesus, apa yang dilakukan oleh Filipus? Dia membagikan
ketiga, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dia ceritakan kepada siapa? Kepada Nathanael. Dia share, dia teruskan. Ya. Kalau zaman itu mungkin ada WhatsApp, bukan hoax yang diteruskan oleh Filipus, bukan gosip yang diteruskan oleh Filipus, tapi yang diteruskan oleh Filipus adalah siapa Yesus. Dia katakan, kami telah menemukan dia. Siapa? Bersama dengan murid-murid yang lain. Filipus bersaksi kepada Nathanael, kami telah menemukan dia. Respon dari Nathanael adalah, awalnya Nathanael tidak percaya. Karena ketika dikatakan Yesus dari Nazaret, karena apa? Bagi Nathanael, Nazaret itu sesuatu yang kecil, kota yang kecil. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan suka meremehkan orang kecil, hal-hal yang kecil, ya, kehidupan orang kecil. Tetapi dari hal yang kecil, kalau Tuhan yang memberkati, dia bisa menjadi sesuatu yang besar. Amin. Ya. Kita lihat Nathanael berkata, tidak mungkinlah sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa datang dari Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, ada enggak yang mau kita bagikan? Hah? Ada enggak yang mau kita bagikan? Jangan berpikiran uang dulu yang mau dibagikan. Yang mau dibagikan itu adalah pengalaman kita bersama dengan Kristus. Ketika Kristus memberikan teladan mengampuni, yang kita bagikan itu adalah bagaimana ketika kita belajar mengampuni. Yang kita bagikan itu adalah bagaimana kita ketika kita setia. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak suka mengampuni, bagaimana kita mau membagikan karakter, gaya hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita, lalu kita bagikan kepada orang lain? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nathanael tidak percaya, kedua kali Filipus mengajak dia. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Mari dan lihat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan, kita tidak boleh berhenti pada tingkat konsumtif saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang produktif, membagikan kabar baik yang kita alami, yang kita terima di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, walaupun demikian keadaannya Nathanael, tapi dia sungguh-sungguh seorang yang tulus dan ikhlas. Ketika Tuhan Yesus katakan, lihat, dia adalah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam diri. Yang mengatakan itu Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Nathanael, ya, dia adalah seorang Israel sejati. Jangan suka pakai
Ya, yang palsu itu tidak awet. Memang awalnya mungkin kelihatan bagus, tapi lama-kelamaan mungkin catnya mulai luntur, ya, mungkin sudah mulai yang lain rusak dan lain sebagainya. Milikilah kehidupan yang penuh dengan ketulusan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat Yesus memilih bukan berdasarkan pengetahuan. Yesus memilih murid-muridnya bukan berdasarkan kekayaan, tapi Yesus memilih seseorang berdasarkan kesetiaan. Ya. Oleh karena itu, Tuhan yang mengenal setiap orang. Ya. Kalau hari ini Tuhan memanggil, saya percaya setiap waktu Tuhan memanggil kita untuk kita dekat dengan Dia. Tetapi oleh karena kesibukan dunia membuat kita tidak bisa mendengar panggilan Tuhan. Anak somong cerita di dalam Al-Quran, dan dua-dua dari nama yang mulia. Kamu pula kau jujur Tuhani, kamu pula kau jujur Tuhani. Ale apa namanya kalau kau pergi naik bus rumah semua ini kata. Jadi artinya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita pendengaran setiap waktu. Lihat, aku setiap waktu mengetuk di depan kita. Siapa yang membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan tinggal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan mengenal setiap orang. Itu terlihat ketika Yesus mengatakan kepada Natanael. Ya, ketika Natanael berkata kepada Yesus di ayat 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana kau mengenal aku? Natanael tidak yakin bahwa Yesus langsung akrab dengan dia. Ketika Yesus berkata, lihat dia Israel sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau saya melihat Bapak Ibu penuh keterbatasan, tetapi Tuhan mampu melihat batasan-batasan. Ya. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudari penuh dengan keterbatasan, tapi ingat, Tuhan menembus semua batasan-batasan pandangan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Ini kata firman. Natanael begitu bangga sehingga dia berkata, Rabi, engkau anak Allah. Jadi tadi pandangannya berubah. Awalnya dia memandang Yesus itu hanya anak Yusuf, orang kecil dari kota kecil yang tidak diperhitungkan. Tetapi di ayat yang ke-49 kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi Yesus tahu, karena Yesus mengatakan kepada Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di pohon ara. Karena Yesus mengatakan demikian, maka Natanael percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Maka kata Yesus kepadanya, perkara lebih dari ini akan kuberikan kepada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan bagi kita hari ini yang pertama, masihkah engkau mengabaikan panggilan Tuhan Yesus menjadi murid? Ingat ya, menjadi murid. Menjadi murid itu berarti tinggal bersama dengan Yesus.
hidup bersama dengan Yesus, melakukan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita. Amin. Karakter Yesus menjadi karakter kita. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, tapi belum tentu jaminan menjadi seorang murid. Seorang murid, dia hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan mau kita hidup seperti Tuhan Yesus, karakter kita seperti Tuhan Yesus, cara berbicara, cara berperilaku, cara hidup Tuhan Yesus menjadi gaya hidup. Jangan keraskan, buka hatimu, lembutkan hatimu, biar Tuhan yang berkuasa di dalam hidup. Yang kedua, sudahkah engkau memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang lain? Mari dan lihat. Ini merupakan satu ajakan. Mari dan lihatlah. Aku punya Yesus yang dahsyat, yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Tapi pertanyaannya itu tadi, kalau kita ingin membagikan, tentu kita harus punya. Kalau kita tidak punya kasih, lalu kita mau menceritakan kasih, tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, miliki kasih, miliki pengampunan, sebab itulah natur kita sesungguhnya. Dan yang ketiga, percaya sesungguhnya Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau dari Pak Pendeta, Bapak Ibu bisa tutupi, tapi ingat, di mana-mana mata Tuhan melihat. Mazmur 139 ayat 2, aku duduk, engkau tahu. Aku berdiri, engkau tahu. Aku ada di awan-awan, di sana pun engkau ada. Bahkan aku ada di alam maut, di sana pun engkau ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau kita belajar untuk menjadi murid yang mampu berkata, mari dan lihat hidupku bersama dengan Yesus dan apa yang kumiliki oleh karena berkat Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bapa, biarlah kami boleh belajar untuk memperkenalkan, menceritakan Yesus Kristus di dalam hidup kami, dan ajar kami untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan
kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini